Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Islamic Montessori Indonesia bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Dan hari ini saya sudah berada di Islamic Boarding House Budi Mulia II atau biasa disebut dengan IBH. Nah, dulu namanya Quran Learning Center atau QLC. Nah, sekarang sudah namanya menjadi berubah IBH atau Islamic Boarding House. Jadi ini tuh sebuah dormitory atau sebuah pesantren based on Islamic education, berlandaskan agama Islam. Di sini ada 15 santri dan 15 santriwati. Dan di sini juga menerima dari SD kelas 4, 5, 6 hingga SMA. Nah, program nomor satunya di sini adalah bisa hafalan Al-Quran 2 juz setiap tahun. Nah, nanti kita juga akan ketemu dengan para santri dan santriwatinya, juga dengan kepala sekolahnya. Without further ado, let's check this out. Oke guys, sekarang aku sudah di lobi Islamic Boarding House Budi Mulia II atau biasa juga disebut dengan Quranic Learning Center. Nah, di sini lobi utamanya. Jadi kalau orang tua mau mendaftarkan anaknya sekolah di sini menjadi santri atau santriwati di IBH atau Islamic Boarding House Budi Mulia II. Nah, di sini lobi utamanya. Let's check this out. Nah, ini salah satu Hall of Fame-nya Islamic Boarding House. Ini 5 pilar Budi Mulia II. Budi Mulia II itu artinya Budi Mulia dunia dan akhirat. Duanya itu singkatan dari dunia akhirat. Jadi filosofi kami semua para pendidik di Budi Mulia II adalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini adalah nanti tujuannya untuk akhirat. Jadi kita berlomba-lomba untuk mencari pahala, berfastabiqul khairat. Nah, kemudian dijabarkan fastabiqul khairat itu dijabarkan dengan 5 pilar ini, yaitu faith in Allah, bahwa kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap anak-anak Budi Mulia II harus memiliki karakter honesty atau kejujuran. Kemudian anak-anak Budi Mulia II atau santriwati Budi Mulia II, dia juga harus punya karakter respect atau dia menghormati menghargai orang lain, menghormati diri sendiri, menghargai orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan lain-lain. Kemudian dia juga harus punya the sense of responsibility, jadi bertanggung jawab kepada Allah, bertanggung jawab kepada sesama dan diri sendiri. Kemudian cleanliness, jadi semua sekolah Budi Mulia II itu biasanya bersih, ya, segala fasilitasnya juga betul-betul diperhatikan secara meticulous, secara detail, dan anak-anaknya harus menjaga kebersihan dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh jadi santri atau santriwati tapi kok tidak menjaga kebersihan. Padahal kita tahu kalau kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi cleanliness is one of our pillars in Budi Mulia II yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti teman-teman akan lihat kalau nanti kita pas lihat ke kamar mandinya, ke kamar anaknya, itu insya Allah bersih gitu ya, sehari-harinya bersih karena mereka sudah terbiasa. Oke guys, sekarang aku akan ngeliatin lagi satu tembok yang ada quote dari pendiri Budi Mulia II. Jadi pendiri Budi Mulia II itu kan Bapak Amin Rais dan Ibu Amin Rais ya, mereka berdua ya power couple yang akhirnya tahun 1987 mendirikan Budi Mulia II jadi sebuah garasi dengan 9 murid, dan setelah 34 tahun akhirnya punya juga pesantren seperti ini. Oke? Nah, ini quote-nya. Jadi tulisannya guys, bila ridho Allah menjadi tujuan, yang berat jadi ringan, sedih jadi ceria, sulit jadi gampang. Muhammad Amin Rais. Nah, aku suka banget nih quote ini karena gini, kadang tuh dalam kehidupan kita ya guys ya, kita pasti menjalani sesuatu yang berat. Nggak mungkin dalam kehidupan semuanya serba ringan, tidak mungkin. Kemudian nggak mungkin dari segala kehidupan ini ceria, nggak mungkin, pasti ada sedihnya. Dan nggak mungkin dalam kehidupan ini segalanya gampang, nggak mungkin, pasti ada masa sulitnya. Itu sudah pasti, itu memang jalan kehidupan seperti itu. Nah, cuman kalau tujuan kita itu semata-mata hanya mencari ridho Allah atau biasanya orang sebut lelah jadi lillah.
Kita yang setiap hari lelah kehidupannya, bekerja sehari-hari, tapi tujuannya untuk Allah semata, mencari ridho Allah. Yang berat jadi ringan, yang sulit jadi gampang, dan yang sedih jadi ceria. Nah, jadi ini sebuah moto yang selalu saya dan teman-teman di Budi Mulia 2 tuh pegang. Bahwa sesulit apapun, sesedih apapun kita dalam mengarungi kehidupan ini, ya seberat apapun itu, kalau tujuannya kembali lagi mencari ridho Allah, mencari berkah dari Allah, insya Allah kita bisa menjalani kehidupan ini lebih dengan keikhlasan. Now, without further ado, let's go check out Santriwati and Santriwan's rooms. Oke guys, jadi ini pintu menuju ruang Santriwati yang ada di lantai 2. Nah, ini sebenarnya pintu guys. Nah, oke. Oke guys, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah guys, sebelum nanti kita masuk ke melihat lebih detail bagaimana sih kamar-kamar para santriwan dan santriwati di Islam Boarding House Budi Mulia 2. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih. Kita tadi sudah cek kesehatan juga. Keduanya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi tetap kita social distancing juga dan juga tetap pakai masker. Oke, Pak Jafar, ini Pak Jafar sebagai kepala sekolah Islamic Boarding House, ya. Mau cerita sedikit Pak, ceritakan sedikit nih usia paling minimal kalau mau masuk, atau saya misalnya saya orang tua, saya punya anak dan saya pingin anak saya di pesantren ini, minimal usianya berapa Pak? Baik Bu Tasni. Jadi kalau ada orang tua yang ingin memondokkan atau masuk ke asrama Islamic Boarding House Budi Mulia 2 ini, usia minimal kelas 4 SD. Ya, 4 SD. Terus kemudian itu maksimal mahasiswa bisa juga. Kalau ada mahasiswa yang mau masuk di asrama ini juga bisa. Asrama ya. Oke. Kemudian Pak, sebenarnya keunggulan memasukkan anak kita di asrama ini, asrama Islamic Boarding House Budi Mulia 2 ini, keunggulannya apa Pak dibandingkan kalau di pesantren-pesantren mungkin di tempat lain? Tentunya selain fasilitas ya Pak, tapi program unggulannya apa nih Pak? Ya, baik, untuk program unggulan di Islamic Boarding House ini, ya salah satunya adalah tahfidz. Tahfidz ini kami garanti itu 2 juz 1 tahun. 1 tahun. Ya. Yang penting dengan catatan memang anaknya sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Terus yang kedua tahsin. Tahsin, insya Allah kami akan membantu para putra-putri orang tua yang memang masuk di Islamic Boarding House yang bacaan Al-Qur'annya mungkin masih belum bagus, baik secara makhorijul hurufnya, baik mungkin sampai pada irama pun kami akan latih dengan baik. Tuh. Terus kemudian yang ketiga itu adalah peminatan. Ada peminatan, di mana peminatan ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan tentang keagamaan, termasuk di situ mulai dari yang dasar adalah bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kita berikan dan takallum, conversation setiap hari dengan mereka atau dengan anak-anak yang ada di Islamic Boarding House ini. Terus kemudian tafsir. Jadi tidak hanya sekedar itu anak-anak hanya tahfidz atau hafal Al-Qur'an, tapi bagaimana tafsirnya mulai dari terjemahannya ke tafsirnya mereka juga diberikan. Itu. Ya, selain itu pula juga hadisnya, fikihnya juga di sini diberikan. Oke Pak, jadi di sini itu kegiatan dari pagi Pak, Ya. anak bangun pagi jam berapa? Ya. Kemudian habis itu ngapain? Sholat duha atau enggak paginya? Terus siangnya ngapain? Habis isoma? Apakah ada tidur siang? Atau kemudian bagaimana di sore itu mereka ngapain? Kemudian sampai maghrib, isya, sampai akhirnya nanti mereka sholat tahajud di malam hari, dini hari. Nah itu boleh nggak Pak saya diceritakan benar-benar nih 24 jam itu dari Senin sampai Jumat itu ngapain Pak? Ya, baik. Jadi untuk hari Senin sampai hari Jumat, mulai jam 4 pagi, anak itu sudah dibangunin. Cara membangunkan anak-anak atau para santri di sini, itu kita setelkan ayat-ayat Al-Quran melalui sound yang ada di asrama ini. Nah, pada waktu itu, semua santri sudah dibangunkan untuk melaksanakan tahajud sambil menunggu waktu sholat subuh. Ya. Ketika sudah tiba sholat subuh, adzan, mereka berjamaah bersama para asatidz semuanya di musola yang telah kami siapkan di sana. Habis sholat itu biasanya anak-anak itu langsung masuk ke halakohnya masing-masing.
masuk di halaqah masing-masing, ada yang kegiatan tahfidnya itu ziyadah namanya, ziyadah itu menambah, ada yang murojaah itu mengulang apa hafalan yang sudah dia miliki. Terus kemudian itu nanti ada revisi atau tashih dari para asatid yang mendampinginya. Kemudian selesai kegiatan itu sekitar jam 6, anak-anak kembali ke asrama, ke ruangan masing-masing untuk siap-siap untuk bersih diri. Ya, bersih diri. Setelah bersih diri jam setengah 6, jam 6, setengah 7 selesai, ya persiapan untuk sarapan pagi dulu. Ya, setelah sarapan pagi sekitar jam 7:15 dia mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan yang reguler, ya, belajar untuk reguler. Itu sampai jam setengah 4 sore. Itu sekolah ya, reguler itu berarti dia sekolah reguler dulu, apakah dia SD, SMP, SMA atau kuliah, pokoknya itu dia masuk ke sekolah mereka masing-masing. Setengah 4 kemudian setengah 4 dia kembali ke asrama lagi, ya kalau pas dari sekolah, tapi selama ini kan masih online ya. Dia setengah 4 ya persiapan sholat asar. Ya, sholat asar berjamaah bersama para asatid juga. Habis sholat itu anak-anak terus kembali ke asrama untuk istirahat sebentar. Ya, sambil istirahat, ya menenangkan pikiran ya. Terus kemudian ya boleh mungkin tidur sementara, ya tidak lama, paling antara ya setengah jam sampai 1 jam kalau itu dibutuhkan. Kalau tidak, dia lebih santai aja gitu, relax. Terus setengah 6 mereka juga sudah persiapan untuk bersih diri, mempersiapkan untuk sholat maghrib. Ya, sholat maghrib berjamaah. Di sholat maghrib berjamaah, anak-anak berkumpul di situ untuk mengikuti kegiatan namanya kultum. Ya, begitu kultum. Jadi ini di kultum ini juga itu latihan. Jadi setiap anak gantian untuk melatih diri mandiri bagaimana cara berdakwah gitu. Nah, disitulah kesempatan bagi para santri untuk menempa diri agar dia nanti menjadi para pendai yang tentu profesional itu. Habis itu habis kultum langsung makan malam dulu. Ya, sampai waktu sholat isya tiba. Nah, sholat isya berjamaah, habis sholat isya kita lanjutkan kembali masuk ke tahsin. Ya, mau masuk ke tahsin. Selain tahsin, habis tahsin, karena tahsin ini kebanyakan lebih pada tashih gitu biasanya, tashih bacaan, dia langsung masuk ke peminatan. Jadi sampai jam 9 selesai peminatan, atau kurang seperempat atau paling tidak jam 9 itu anak-anak diberikan waktu untuk secara mandiri untuk belajar masing-masing di ruangan masing-masing ya. Jadi sampai jam 10 sekitar 1 jam anak-anak itu kalau ada tugas dan sebagainya mempersiapkan. Jam 10 anak-anak dipersiapkan untuk istirahat. Nah, pada waktu istirahat semuanya baik itu HP atau mungkin laptop itu untuk diletakkan dulu biar istirahat semuanya. Ya, baru nanti jam 4 kembali dibangun dengan cara seperti semula tadi. Ya, seperti itu Bu Tasya. Ya, apa tadi ya? Iya. Nah, kemudian kalau Sabtu Minggu, kalau weekend itu biasanya ada kegiatan seperti kalau dulu sebelum pandemi kan ada field trip. Iya. Nah, kalau Sabtu Minggu tuh anak-anak lebih banyak free time-nya ya Kak di sini. Iya. Ada kegiatan, ada. Hari Sabtu kami juga ada kegiatan Bu Tasya. Jadi ini kalau anak itu biasanya outdoor kalau dulu ya. Jadi kita ada namanya tahfidz camp. Tahfidz camp itu di mana nanti anak-anak itu kegiatan ini menghafal tapi di tempat-tempat yang nyaman, sejuk gitu ya. Jadi untuk menambah kuat hafalannya. Tapi untuk saat ini masa pandemi ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di asrama seperti cooking class. Anak-anak itu hari Sabtu gantian cooking class atau nanti belajar nyetrika sendiri. Ada di bawah di sana tempatnya nyetrika sendiri atau nyuci sendiri, ada mesin cucinya. Jadi anak-anak tetap diberi bekal untuk keterampilan pribadinya masing-masing gitu. Ya. Kayaknya saya jadi tertarik Pak untuk masukin anak saya Sofi nanti. Saya insya Allah ingin masukin nanti kalau dia udah SMP supaya bisa hafal 2 juz 1 tahun. Bayangkan kalau di sini 3 tahun aja mungkin targetnya bisa hafal 6 juz. Bisa 6 kalau juz, itu ya bisa. Kan, bisa. Pak, ya? Iya, bisa. Intinya sih murojaah juga ya Pak. Iya itu karena lingkungan itu sangat pengaruh sekali. Ketika kalau di sini kan sudah insya Allah terbentuk lingkungan bahwa ini waktunya anak-anak untuk murojaah, waktunya untuk ziyadah, nambah gitu ya. Karena setiap hari tetap ditarget tambahnya sekian.
Gitu. Kalau dari luar kota juga bisa ya Pak ya? Luar Bisa, kota, bisa. bahkan di dalam kota pun bisa. Bisa. Jadi tidak harus dari luar kota, kamu nggak harus dari Jakarta. Kalau Iya. dari luar kota, kalau Anda pun juga di Jogja itu juga bisa. Sabtu Minggu tuh boleh pulang ya Pak ya? Kalau dia Ya, misalnya boleh pulang, tapi domisilinya dengan di syarat, Jogja. tetap ada syaratnya. Syaratnya, Tidak begitu saja Sabtu bisa Minggu pulang. misalnya pulang ke rumah orang tua, nah Iya. itu syaratnya apa Pak? Syaratnya harus walinya atau orang tuanya yang jemput ke sini atau mengizinkan. Kalau tidak mewalikan kepada orang lain, harus jelas siapa yang diwalikan. Apakah itu Pak Dinya, apa itu Budinya. Ya, gitu. Tidak boleh sama teman. Tidak bisa, Oh, tidak bisa. Ya. Oke, sip. Oke Pak Ja'far, terima kasih nih share-nya sangat bermanfaat. Nah sekarang kita saatnya untuk langsung melihat cus ke ruangan-ruangan santriwatinya. Let's Ya. go. Oke guys, nah sekarang aku sudah berada di salah satu ruangan. Ini ruangan contoh ya guys. Jadi ini yang dipakai kalau misalkan orang tua atau calon santriwan atau santriwati ingin melihat seperti apa sih kamarnya nanti ketika menjadi santriwan dan santriwati di asrama ini. Nah, jadi guys, di sini seperti bisa kalian lihat ada 3 kasur. Nah, 3 kasur berarti untuk 3 santriwati, karena di sini ini santriwan sama santriwati of course dipisah ya. Jadi gedung bagian di kiri ini itu gedung khusus santriwati. Tapi sama, bentuknya sama seperti ini. Jadi ada kasur, di sini ada almari penyimpanan. Nah, di kasurnya ini guys, ada ruang penyimpanan seperti ini guys. Jadi dia bisa menyimpan barang-barang dia. Nah, kemudian di setiap anak itu mendapatkan lemari khusus untuk peralatan baju mereka sehari-hari. Juga sudah ada cerminnya guys. Nih, lihatin cerminnya guys. Oke, nah seperti ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan air conditioner. Nah, juga yang paling penting pemandangannya guys. Ini di tengah-tengah sawah. Tapi ini tuh masih di pertengahan sawah gitu. Nah, bisa kita lihat ya. Pemandangannya masih asri. Jadi guys, di setiap ruangan selain lemari baju tadi, itu juga anak sudah mendapatkan meja belajar seperti ini. Ada kursinya, nyaman sekali. Ada lampunya juga untuk belajar. Di sini bisa ditaruh laptop. Udah ada colokan, udah ada pinboard, ada hiasan di atas untuk taruh buku-buku, dan juga sudah ada laci. Nah, jadi habis belajar, habis ngerjain tugas-tugas sekolah mereka bisa cus istirahat di sini. Oke guys, aku mau nyobain kasurnya ya guys ya. Oke guys, aku sekarang mau pura-pura jadi santriwatinya, mau nyobain kasurnya nih. Wah, kalau kita penghafal Al-Quran guys, itu kita harus ya gimana pastikan kita butuh istirahat yang cukup ya. Nah, di kasurnya nyaman banget. Coba ya. Wah, enak sekali nih. Masya Allah, tabarakallah. Ini bener-bener deh, pokoknya kalau saya santriwati, saya masih berumur 15 tahun, saya mau banget ini di sekolahin di sini. Masya Allah. Kita akan lihat ruangan yang benar-benar sudah dipakai oleh santriwati. Kita lihat ya. Halo guys, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di satu ruangan yang sudah dipakai oleh 3 santriwati di sini. Cuman yang menarik, di sini juga ada penjaga asramanya, seorang perempuan musyrifah, penjaga asrama yang tugasnya juga mendampingi anak-anak di sini untuk menghafal sehari-hari. Nah, kita kenalan sama Miss Farida, ya. Miss Farida, boleh dijelasin nggak tugas seorang musyrifah itu apa, Miss? Untuk yang pertama, yang pasti, yang paling wajib itu memandu hafalannya, murojaahnya, bimbing hafalannya, bimbing ngajinya. Kemudian yang kedua, itu juga memandu kesehariannya seperti sholat lima waktu, kemudian keseharian seperti makan, beresin kamar mandi, kerjasama, bareng-bareng bersihin kamar mandi, dan yang lain-lainnya. Jadi seperti itu ya tugas seorang musyrifah, dan tentunya menjadi teman dekat ya untuk mereka ya. Seperti itu. Nah, Mbak ceritain dong kejadian misalnya bener-bener nih anak santriwati yang tadinya datang belum punya hafalan apapun, misalnya tadinya nggak mandiri. Nah, setelah di sini progres yang terlihat misalnya pesat segala macam, ada nggak Mbak kejadian seperti itu? Ya, alhamdulillah ada. Contohnya Fariska, pas pertama kali saya ketemu dia,
hafalannya tuh belum ada setengah juz di juz 30. Tapi sekarang sudah hampir 2 juz di juz 30 dan juz 1 sudah selesai. Masya Allah, itu usia berapa Fariska? Itu kelas 8 SMP. Selain Fariska ada juga Nashwa. Ini anaknya hafalannya juga bagus, suaranya bagus. Masya Allah sekali, nanti insya Allah Miss Tasnim akan terpukau dengan suaranya. Usia berapa kita masuk di Usianya 1 SMA, mulai 1 SMA dan sekarang 1 SMA, pindah di BMD. Nashwa ini masuk ke sini tahun ajaran kemarin ini ya, 2020. Iya, Berarti mulai sudah dari hampir tahun. 1 tahun. Udah hampir Nah, 1 tahun. selama 1 tahun ini progresnya berapa? Dia hafal berapa surat? Alhamdulillah karena Nashwa sebelumnya sudah pernah menghafal, jadi alhamdulillah tajwidnya sudah bagus, jadi dia sudah bisa langsung melanjutkan ke hafalan yang berikutnya. Sekarang juz 29 sudah selesai, tinggal 2 surat kalau nggak salah. Surat Al-Qalam dan Al-Haqqah, tinggal itu insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget deh pokoknya. Aku juga jadi pengen di sini. Oke, boleh nggak sih kita undang Najwa untuk tanya sedikit lebih lanjut? Nashwa. Assalamualaikum Najwa. Salam. Najwa sekarang usianya berapa? 16 tahun. 16. Najwa sekarang usianya 16 tahun kan? Terus waktu masuk sini tuh kapan tepatnya kok masuk di Islamic Boarding House? Waktu awal-awal ini yang tahun ajaran baru yang Berarti Juni ya? Iya. Juni 2020. ya Dan sekarang sudah bulan Februari 2021. Nah, progres yang atau apa ya, akselerasi yang Najwa rasakan selama tinggal di Islamic Boarding House ini, boleh nggak di-share ke kita? kalau menurut saya sendiri akselerasi yang saya rasakan tuh banyak sih, kayak mulai dari tahfiz yang awalnya cuman hafal 1 juz, di sini udah meningkat jadi 2 juz seperti itu. Terus juga di sini tuh juga dilatih mandiri, seperti kayak nyuci baju sendiri, terus nyuci tempat makan sendiri dan Kalau di rumah dulu sebelumnya nggak pernah ya nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, atau ngebersihin rumah sendiri? juga Nggak, Nggak, jarang. Benar-benar Iya. dilatih ya, jadi mandiri, jadi punya keterampilan hidup tadi. Iya. Ya. Tapi selain itu, apalagi yang Najwa rasakan selain hafalan juz? Bagaimana dengan kedekatan kamu sama agama kita, sama agama Islam ini, sama Allah gitu? Apa yang kamu rasakan? tentunya kalau di sini tuh selain ada tahfiz juga, di sini tuh juga ada bimbingan kayak fikih dan lain-lain. Jadi kayak ngerasa lebih dekat sama Allah, tahu akan aturan-aturannya juga kan. Di sini kayak teman-temannya tuh asik-asik, makin kenal-kenal, jadinya lebih seru aja. Ustadz dan ustazahnya di sini juga seru ya, Iya. bukan yang mendoktrinasi, bukan yang strict banget. Mereka lebih kayak teman, sahabat gitu kali ya. Gaul-gaul asik-asik gitu, iya. Jadi tadi aku juga udah kenalan sama Mbak Farida Musyrifah di sini ya. Itu juga sebagai teman dekat kamu di sini ya. Kalau curhat-curhat ke beliau juga. Ya kadang-kadang kalau misalnya curcol gitu ya, Iya. bareng-bareng gitu. Dan selalu jadi curhatnya itu bukan dikomporin, tapi dikasih nasihat yang baik ya gitu. Ya sering ngasih nasihat, kadang kayak ngasih nasihat baiknya seperti apa, seperti itu. Itu curhat yang bagus seperti itu, ya kan? Oke. Nah, sekarang ini kita sudah lihat Najwa, kita udah tanya-tanya. Najwa, aku boleh nggak? Kan tadi katanya udah hafal hampir 2 juz nih, juz 30 dan juz 29. Boleh nggak share ke kita sedikit hafalan kamu yang terakhir apa? Surah Al-Jin juz 29. Juz 29 surat apa? Al-Jin. Al-Jin. Nah, kamu mau share ke kita nggak? Boleh berapa ayat gitu? Boleh. nggak? Boleh. Berapa ayat? Sampai selesai nggak Pak? Berarti total tuh berapa ayat itu? 28. 28 surat Al-Jin juz 29. Dan ini tuh sebenarnya surat Al-Jin ini menceritakan tentang apa sih Najwa? Kalau boleh tahu. Itu tuh menceritakan tentang kayak kehidupan jin itu sama sebenarnya dengan manusia. Kalau jin tuh takjub dengan Al-Qur'an gitu. Jadi jin pun juga sebenarnya punya sifat seperti manusia dan dia takjub dengan Al-Quran. Iya. Oke, boleh dong kita bacain bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni
faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asyarrum urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minna sholihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih wa may yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun fama aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa linaftinahum fih wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu 'alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada qul inni lan yujirani minallahi ahadu wa la ajida min dunihi multahada illa balagham minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqalla adada qul in adri aqribum ma tu'aduna qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Sadaqallahul azim. Mantap, keren banget loh Najwa. Masya Allah, kita tepuk tangan dulu dong semuanya. Yang keras dong. Keren banget. Dan sekarang ini Aljin sekarang mau lanjut ya? Iya. Habis Aljin apa? Anu. Ya. Sebelum surat Aljin, surat Al-Muzammil. Iya. Al-Muzammil juga sudah apa? Sudah hafal tapi harus murojaah terus. Iya, harus murojaah terus. Masya Allah ya. Sebelumnya Al-Mudassir. Iya. Oke. Terus Al-Insan, Al-Qiyamah, ya kan? Itu udah hafal semua ya berarti ya. Kemudian Al-Mursalat ya. Iya. Masya Allah. Keren banget sih Najwa. Asli keren banget. Aku jadi terinspirasi dan I wish I could be your age again gitu, karena kalau udah usia 30 tahun ke atas tuh agak susah hafalan. Kalau kamu usia masih muda kayak gini, dimaksimalkan hafalannya ya kan, dimaksimalkan untuk murojaahnya, itu insya Allah nanti pas kita udah dewasa, pas kamu udah nikah, udah punya anak, itu insya Allah pasti akan masih tersimpan di memori kamu. Oke, Masya Allah, keren banget. Sekali lagi terima kasih ya Najwa ya. Iya, sama-sama. Semangat dan sukses selalu, semoga bisa hafalan Amin. terus dengan target 2 juz setahun tadi. Semangat. Amin. Makasih. Iya, sama-sama.
Nah guys, sekarang aku sudah berada di kamar mandi untuk santriwan maupun santriwati. Jadi di sini ada shower. Showernya itu bisa air hangat, air dingin juga. Dan juga ada wastafel tentunya, dan juga ada kamar mandi untuk ke toilet gitu ya. Dan semuanya serba seperti hotel guys, lihat ini. Ini untuk wastafelnya, juga ada cerminnya di sini. Kemudian dan di sini kalau teman-teman lihat ada 4 kamar mandi dan 4 shower. Nah, seperti ini showernya. Ini bisa air dingin, bisa air hangat juga. Cukup nyaman untuk mereka take a shower. Dan di sini juga ada toilet ya. Jadi seperti ini toiletnya. Nah, ini adalah living room di mana anak-anak di sini biar nggak bosan, selain di perpustakaan, di kamar, mereka juga bisa hafalan di sini bareng teman-temannya. Oke, let's check this out. Nah, sekarang ini aku udah sampai di salah satu ruangan, yaitu perpustakaannya. Jadi selain mereka bisa mengambil buku-buku bacaan tentang agama, tentang Islam, dan yang lainnya, mereka juga di sini bisa santai-santai sambil baca, sambil ngobrol atau berdiskusi dengan ustadz mereka di sini, di meja ini. Let's check this out. Sekarang aku sudah ada di pantry-nya atau kitchen-nya anak-anak Islamic Boarding House Budi Mulia 2. Di sini mereka makan bareng di sini, jadi mengambil makanan mereka kira-kira seperti ini guys. Ya, seperti ini, pagi, siang, malam. Ini guys. Nah, nanti mereka bisa makan di sini bareng-bareng sama temennya. Cuman kalau Sabtu Minggu mereka memang kita biasakan untuk masak sendiri. Jadi ada cooking class program. Hari ini lauknya soto guys. Hari ini lauk mereka soto. Oke, dan mereka juga bisa memasak sendiri di pantry ini. Oke, let's go check this out. Oke, sekarang aku sudah berada di musola mereka, musola anak-anak Islamic Boarding House, santriwan dan santriwati kalau sholat 5 waktu mereka di sini jamaah dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Ya, jadi mereka di sini sholatnya. Tahajud juga di sini juga. Let's check this out. Silahkan. Nah, ini adalah lorong dari lantai 1 maupun lantai 2 tuh sama seperti ini guys bentuknya lorongnya. Jadi didesain dengan batu bata seperti ini, kemudian juga dengan pencahayaan yang cantik ya. Nah, sekarang kita juga mau lihat ke kamar mandi yang di bawah. Jadi kamar mandinya itu guys, itu ada 4 station, ada 4 pusat kamar mandi dan shower. Di lantai atas ada untuk laki-laki dan perempuan, terpisah, di bawah juga terpisah, laki-laki dan perempuan. Dan semuanya lengkap, ada showernya juga, ada air hangat, air dingin, dan juga ada kamar mandi dan toilet. Let's go check this out. Nah guys, seperti ini ya, sama. Di sini ada wastafel, ada cermin, dan di sini guys itu juga ada mesin cuci. Nah mesin cucinya ini digunakan untuk mereka belajar mencuci baju-baju mereka sendiri untuk Sabtu dan Minggu seperti itu. Dan di sini juga disediakan laundry juga. Jadi sebenarnya ketika anak kita di asrama ini sudah termasuk laundry juga. Cuman disediakan mesin cuci supaya mereka kalau misalkan ada yang mau dicuci secara mandiri bisa menggunakan. Dan seperti biasa di sini juga ada shower, juga dilengkapi dengan exhaust dan kamar mandi. Ini adalah pojok ruangan untuk menyimpan peralatan sepatu, peralatan olahraga mereka. Nah, di sini tempatnya, guys. Let's check it out. Nah, ini adalah ruang guru untuk ketika guru berdiskusi atau juga untuk ruang privat
ketika harus ada kelas-kelas privat, karena ini juga membuka kelas-kelas privat untuk tahsin maupun tahfiz yang tidak harus menginap di sini. Nah, ini bisa belajarnya di sini. Let's check this out, guys. Nah, sekarang aku sudah berada di ruangan kantor administrasinya Islamic Boarding House. Tempatnya Pak Ja'far juga bekerja di sini dan teman-teman. Ada Mas Bimo, ada Mas Lutfi, ada Pak Hamzah, ada Ustadz Najib juga di sini. Nah, silahkan, let's check this out. Nah guys, kita sudah berada di ruangan ini. Ruangan ini adalah asrama untuk putra. Untuk anak putra di sini ada beberapa ruangan yang dipakai untuk ya istirahat, tidur, dan kegiatan belajar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikut ke ruangan santri yang ada di asrama ini. Assalamualaikum. Ini ruangan yang dipakai untuk santri putra. Kalau yang di bawah itu adalah tadi beberapa fasilitas yang digunakan untuk kegiatan para santri. Di sini ada beberapa tempat tidur, yaitu ada 3, di mana ruangan ini digunakan untuk 3 santri, ya, 3 santri. Terus kemudian juga lemarinya juga ada 3 lengkap, guys. Terus termasuk juga kursinya juga ada lightingnya di sini, enak sekali. Pokoknya untuk belajar nyaman, tenang. Insya Allah apa yang mereka lakukan di sini dengan keadaan senang dan bahagia. Di sini ada salah satu santri, saya kenalkan di sini namanya ini Mas Abdullah, ya, namanya Mas Abdullah ya. Mas Abdullah ini menempati ruangan ini dan juga ada beberapa teman yang lain. Oke, ini guys saya sudah ada dengan salah satu santri Islamic Boarding House Budi Mulia 2. Boleh kenalan ya, Mas ya? Ya, silahkan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Abdullah Nasyih Ulwan, biasa dipanggil Abdullah. Di sini saya sebagai santri IBH kelas 12. Oh, kelas 12 ya. Bagaimana selama ini Mas Abdullah berada di asrama yang seperti ini? Ya, selama ini yang saya rasakan nyaman-nyaman saja. Terutama ketika belajar dan menghafal Al-Quran, kondisi di sini sangat mendukung bagi kita yang sangat ingin sekali untuk menghafal Al-Quran dan fokus untuk belajar. Ya. Saat ini Mas Abdullah sudah hafal berapa juz ini? Untuk saat ini alhamdulillah sudah hafal sekitar 9 juz. Masya Allah, luar biasa 9 juz ya. Tentu ya ini sambil berkenalan, nanti saya boleh nggak kalau saya minta sedikit sampel hafalannya Mas Abdullah? Boleh ya. Sebentar sebelum masuk ke hafalannya, di samping hafalan apa yang belajar di sini selain hafalan yang berikan oleh Islamic Boarding House Budi Mulia 2? Belajar tentang kemandirian, kemudian belajar tentang bagaimana cara menjaga kebersihan, bagaimana cara belajar disiplin dan lain-lain sebagainya. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita coba ya. Kita coba, saya mau nanya dulu, mau menghafal surat apa? Surat Al-Maidah. Oke, siap? Ya. Ini guys, salah satu santri yang akan menghafal Al-Quran, surat Al-Maidah. Insya Allah karena dia sudah hafal 9 juz, 9 ya? 9 juz. Insya Allah sudah tidak ada masalah. Boleh kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala hadya wala qala'ida wala aminal baital haram ولا آمين البيت
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah guys, kita menyimak Al-Quran, nikmat sekali, luar biasa ya, luar biasa. Mari semuanya yang menjadi pencinta Al-Quran insya Allah seperti saudara Abdullah ini ya, dengan cara menghafal. Baik, mungkin sedikit akan saya tambahkan ya Mas Abdullah ya. Ini surat Al-Maidah ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa isinya dari surat Al-Maidah ini. Jadi surat Al-Maidah ini memiliki arti yaitu hidangan. Nah, dan juga surat Al-Maidah ini dikategorikan sebagai surat Madaniyah, walaupun ada beberapa ayat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, kenapa dinamakan ataupun diartikan sebagai hidangan? Karena ada satu kisah, yaitu ada kaum Nabi Isa yang meminta Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menurunkan kepada mereka itu sebuah hidangan dari langit. Nah, dengan perjanjian mereka tidak lagi mabuk-mabukan dan juga melakukan kemaksiatan yang lainnya. Nah, dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa pentingnya sebuah komitmen dalam menjalin sebuah perjanjian. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Mas Abdullah. Baik, saya tambahkan satu aja ya Mas Abdullah. Coba ini kira-kira apa pengertian dari ayat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, silakan. Jadi dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia itu harus memperbanyak berbuat kebaikan dan juga bertakwa kepada Allah. Dan
kita dilarang untuk berbuat dosa serta bekerja sama dalam kejahatan. Oke guys, terima kasih luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Saya kira ini adalah sampel salah satu dari santri Islamic Boarding House ya. Mari kita bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan menjadi insan-insan pencinta Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai school tour di sekolah Islamic Boarding House atau tepatnya asrama Islamic Boarding House Budi Mulia 2. Terima kasih sudah bersama kami. Sekitar 35 menit mungkin ya, ini sampai 40 menit. Nah, pokoknya buat orang tua, mama dan papa yang mencari asrama Islam bagus, Islamic base dan juga ada hafalannya, tafsirnya juga ada. Ini lengkap banget, Islamic Boarding House Budi Mulia 2 dengan fasilitas ruangan dan kamar seperti 5-star hotel. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.